Audio Jungle. Mohon penjelasannya Pak untuk agenda hari ini di Pendopo Kabupaten Cilacap. Ini agenda apa ini Pak? Hari ini final untuk penentukan juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2 serta juara-juara dengan nominasi tertentu hari ini dilaksanakan, dan ini merupakan tahapan yang terakhir dari pemilihan Duta Wisata Mbak Duta Wisata Kabupaten Cilacap, Mas Dan. Selanjutnya Pak, untuk mungkin para grand final yang terpilih ini tugas-tugas ke depan seperti apa nih Pak? Tugasnya mereka mempunyai tugas untuk mempromosikan pariwisata di Cilacap, kemudian memberikan pembelajaran kepada anak-anak yang ada di Cilacap. Mereka mengedukasi bagaimana mereka mencintai pariwisata di Cilacap, serta mereka itu mempromosikan Cilacap itu sebagai tempat wisata ke tempat yang lain. Selanjutnya Pak, untuk efektivitas para duta wisata yang terpilih ini ke depan, untuk efektivitas maksud kami dalam multi marketing pariwisata di Cilacap dalam membantu pemerintah seperti apa nih Pak? Paling tidak yang bisa kita ambil secara langsung, mereka itu anak-anak milenial, jadi mereka itu bermedsos ya. Jadi ini yang hari ini memang trennya pemasaran itu kan lewat mereka, lewat anak-anak muda ini, dan mereka itu aktif di tempat-tempat wisata. Mereka mengeksplor wisata Cilacap sehingga ini bermanfaat terutama bagi pemasaran pariwisata di Cilacap. Pak, untuk kondisi pariwisata di Cilacap dengan terkaitnya terpilih pemilihan duta wisata, untuk kondisi hari ini seperti apa sih Pak? Kita ingin membangun kebangkitan para pengelola pariwisata, dan mereka itu sudah punya komitmen, ada pemicunya. Hari ini Havanahil sudah luar biasa, mereka mensupport destinasi yang ada di sekelilingnya, sehingga mereka juga terpacu bahwa bagaimana mengembangkan pariwisata Cilacap. Di wilayah barat ada Tebong Tehpas yang mereka juga luar biasa semangatnya, sehingga mereka juga memberikan support pada yang lain. Jadi saya semakin optimis bahwa ke depan wisata Cilacap akan lebih maju lagi. Selanjutnya Pak, mungkin untuk investor-investor yang mau masuk ke Kabupaten Cilacap ini, apakah ke depan diperbolehkan atau bagaimana Pak? Boleh, silakan masuk ke Cilacap untuk pengembangan pariwisata, karena di tupoksi kita itu kan pengembangan pariwisata. Jadi yang dikelola itu semua destinasi yang ada, baik itu yang miliknya pemerintah atau miliknya swasta. Maka investor silakan saja masuk ke Cilacap untuk membangun pariwisata di Cilacap, dan saya yakin ke depan pariwisata Cilacap itu menjanjikan, dan saya akan berusaha bagaimana mengembangkan wisata pantai ke depan mungkin lebih profesional, lebih tertata, sehingga kita ingin menggeser bagaimana kalau berwisata itu ke barat, ke Pangandaran, kita akan geser ke Cilacap, dan ke depan insya Allah kita optimis ya untuk membangun pariwisata Cilacap. Selanjutnya untuk Teluk Penyu, apa memang akan ke depan dikelola kembali oleh Pemkab Cilacap atau seperti apa nih Pak? Sedang berproses. Ya, progresnya ya kita bergerak. Artinya saya berkeyakinan bahwa ke depan kita punya peran ya untuk bersama-sama dengan TNI bagaimana pariwisata Cilacap itu maju. Kuncinya sebenarnya kan bagaimana ada persepsi, ada pemikiran yang sama untuk mengembangkan pariwisata itu.
baik itu ke TNI, Perhutani atau ke stakeholder pariwisata yang lain. Hari ini kita titik tertentu. Jadi kedepannya kita juga akan kembangkan masyarakat bisa mengelola, tidak harus pemerintah daerah. Masyarakat pun bisa mendapatkan kemanfaatan dari indahnya pantai itu. Jadi tidak harus pemerintah daerah yang menguasai ya. Kita memang spot-spot tertentu saja, tidak semuanya. Kita fokus di Teluk Penyu dan Kayu ya. Ya kalau kedepannya kita tidak tahu karena tapi ke depan kita arahkan wisata pantai itu akan maju ya. Sebenarnya ini sudah mulai di Jetis, saya kira juga sudah luar biasa dikelola oleh desa wisata, teman-teman bergerak di sana juga sudah luar biasa. Pengunjung dari lain kabupaten juga sudah banyak. Cuma lemahnya kalau sampai ke Jetis mereka balik, tidak ke kota. Nah, kita ingin bagaimana dari timur setelah dari Jetis ke kota. Begitu juga Pangandaran sebenarnya sudah ke Havana di beberapa tiap hari, hampir tiap hari itu pengunjung dari Pangandaran itu di Havana ada. Tapi biasanya kalau dari Havana mereka pulang. Nah, keinginan kita dari Havana mereka nginep di Cilacap, menikmati pantai, menikmati Kutawaru dan menikmati yang lain yang ada di Cilacap. Pak, untuk Teluk Penyu itu apa sudah ada investornya Pak yang mau mengembangkan? Kita masih pada fokus pada bagaimana BMN ini karena harapan kita BMN itu menjadi BMD barang negara itu asetnya ke pemerintah daerah. Tapi ini masih berproses ya, kita masih berdiskusi dengan Dulu kan ada paket rencana akan ada paket wisata nih Pak. kita sudah mulai sebenarnya untuk trek pendek. Ya kemarin kita sudah mulai, kemarin pas gelaran Hiu Selatan kita juga sudah ada penawaran trek pendek pantai Teluk Penyu, Havana dan Kutawaru. Kemarin juga sudah lumayan, cuma kalau kemarin ketika gelaran Hiu Selatan itu para crosser itu sibuk difokuskan dengan kegiatan di lapangan semuanya, jadi memang hanya sebagian yang mereka menikmati wisata di Cilacap. Tapi udah lumayan. Kalau hotel semua penuh untuk gelaran yang kemarin itu. Desa wisata jumlahnya 25. Yang sudah berkembang. Yang berkembang satu, yang lainnya rintisan yang berkembang di Jetis. Kita akan support, kita akan dampingi supaya ke depan bisa lebih maju lagi. Dalam waktu dekat kita akan adakan wisata libur sekolah. Tetapi kalau objeknya anak-anak sekolah, mereka itu akan melakukan kegiatan yang diberi nama outdoor learning, tetapi di tempat wisata di liburan. Tahun ini kita akan lakukan, kita sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan para kepala sekolah, ketua MKKS, ketua paguyuban Korwil. Intinya bagaimana mereka mencintai wisata di daerahnya sendiri. Ini sudah kita lakukan last action, tentunya kita akan lakukan dalam waktu dekat. Surat edaran sudah keluar, tinggal mereka itu akan melakukan secara teknis karena kita berikan keleluasaan untuk mandiri atau bisa pakai biro. Biro sudah kita siapkan, untuk pengelola sudah kita komunikasikan, kita sudah informasikan kepada sekolah titik-titik yang bisa digunakan sebagai tempat untuk outdoor learning. Oke, titiknya mana? Titiknya di semua, di semua desa wisata itu ya? Ya, di desa wisata juga di tempat-tempat wisata. Tidak ada inovasi baru Pak, misalkan dalam pengelolaan pantai ke depan ini di sepanjang mungkin pesisir Teluk Penyu sampai Jetis ini di titik spot-spot itu akan ada kereta gantung agar masyarakat itu bisa menikmati indahnya pantai atau gimana ini Pak? Ya kita belum sedang berkomunikasi ya, menyelesaikan tentang bagaimana status di lahannya. Jadi kalau ini sudah deal, baru kita akan lakukan gitu. Karena kemarin kendalanya kan pengelolanya murni di sana, kita tidak masuk ke wilayah pengelolaan juga tidak. Tapi harapan kita ke depan kita akan berkolaborasi. Gitu. Terima kasih. Terima kasih.